turanggamu dan prajurit andalan-andalanmu untuk pergi mengantarkan Pangeran Sancaka ke lereng Gunung Sentani. Sang Yudapati segeralah berangkat. Assalamualaikum Pak. Ya, saya Arif Pak, dari Kemendes Pak. Maaf, dari mana? Dari Kemendes Pak. Oh lah, makasih. Ini bangun dari sini. Situasinya seperti ini, sangat-sangat sederhana. Asik apa Pak, adanya. Tadi kan diceritain sama Pak Kadus nih Pak. Oh ya, Pak Kadus bilang ada masjid bersejarah. Oh ya, ada Masjid masjid Tiban namanya Pak ya. Nah, kita pengen tahu di mana sih masjidnya, terus sejarahnya seperti apa. Oh ya, Bisa nganterin Pak? Ya bisa, tapi maaf situasinya seperti ini. Ya, ada kekurangan, mohon maaf. Ya enggak lah Pak. Semuanya. Malah saya senang Pak, saya nginep di sini tadi malam Pak. Oh lah ya, makasih. Mungkin sambil jalan mungkin kita cerita Pak ya. Ya bisa, nggak apa. Nggak saya temani. Tapi maaf kalau bahasa saya gelepotan. Nggak apa-apa. Bahasa. Oke Pak. Kita sambil jalan Pak ya, kan gitu Pak. Ya, kalau berkunjung kayak gini. Kalau kunjung seperti ini orang baru, maaf misalnya seperti jenengan ini, mas-mas ini harus tawaf masjid di sini. Tawaf. Itu karena berapa kali Pak? Itu satu kali saja. Oh, satu kali aja. Ya, satu kali aja. Terus? Itu dalam bentuk minangka adat saja. Adat. Terus tawafnya nanti lewat? Lewat sini, nanti keliling sana. Tapi bisa saya antar. Sambil cerita, boleh Pak ya, sejarahnya. Ada bacaan-bacaan yang perlu dibaca bisa ada nanti. Gitu. Sebelum tawaf itu ada bacaan, satu baca Bismillah. Sebelum melakukan tawaf. Iya, nanti setelah sampai di sana. Setelah tawaf itu nanti ada acara di sana. Setelah sampai di depan, biasanya depan masjid ini loh. Di sana. Depan Itu nanti di sana ada baca Bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Harus wudhu atau gimana? Nah, itu wudhu boleh, enggak boleh, cuma dengan catatan wudhu itu harus enggak dipaksa, keinginan sendiri gitu. Tapi seandainya Bapak mau wudhu ya malah maturun sangat. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Mas nanya. Gimana Pak Kadus? Apakah harus orang Muslim atau non Muslim itu bisa? Ya, itu boleh siapa saja masuk sini. Enggak Muslim, enggak apa-apa, enggak Muslim enggak apa-apa. Istilahnya enggak memandang ras, enggak memandang dari negara manapun, enggak memandang dari kota atau wilayah manapun. Di sini adalah makna persahabatan atau perseduluran. Dan begitu rawuh sini berarti beliaunya sudah menjadi sedulur kami. Itu istilahnya bahasa yang ngoten niku. Kalau untuk orang Muslim kan harus seperti itu ya. Kalau orang Muslim itu mengikuti apa itu Bismillah syahadat sholawat itu. Tapi kalau untuk non Muslim apa syaratnya? Kalau non Muslim itu misalnya kalau dia mau tawaf itu tinggal di situ dalam arti mengingat kepada yang di atas, yaitu sesuai kepercayaannya masing-masing. Cuma satu, harus mempunyai pemikiran yang bersih. Artinya gimana? Kalau di sini ada kekurangan apapun di hatinya atau di lisan atau di telinganya, bahasanya mendengar apapun yang kira nggak buruk, kita bisa nggak ikut istilahnya nggak menjelekkan wilayah sini dengan alasan apapun. Yang kedua, di sini niat silaturahim, niat baik. Itu di situ insya Allah orang sini menerima semuanya dengan kebaikan juga, dengan dua tangan. Artinya fleksibel siapapun bisa berkunjung ke sini dengan asal punya niat baik. Nah ya. Di sini yang tua itu satu misalnya acara mantenan, kedua acara kesenian, yang ketiga acara orang-orang yang baru masuk sini. Itu seperti itu. Oke Pak, sambil jalan mungkin kita cerita Pak ya. Jadi awal muasal adanya masjid ini seperti apa Pak? Nah, di sini tahun
626 itu jam 1 malam 1 Muharram malam Jumat Wage ya tahu-tahu sudah ada masjid. Itu di situ bisa menjadikan sebuah versi atau cerita atau mitos, tetapi yang terjadi itu diuri-uri sampai sekarang, dijaga. Cerita itu dijaga sampai sekarang walaupun orang sini tidak memegang tulisan atau catatan tersebut. Dan menurut cerita itu peninggalan Mbah Raden Sayyid Sidik santri yang sekarang dimakamkan di santren sini ada di atas sana. Makamnya beda dari masjid ya? Ya beda, enggak di masjid sini ya terpisah. Ada batu yang batu itu istilahnya dulunya pernah dibuang, artinya enggak mau ditempatkan di situ, tapi tahu-tahu paginya sudah sampai di situ. Cuma kalau lihat batu itu ada syaratnya dua. Satu, orang itu enggak boleh nyurat-nyurat atau melukai batu itu sendiri. Dua, enggak mengotori lah bahasanya nggih. Dua, enggak boleh menaikin batu itu. Apalagi dengan sendal atau sepatu yang kotor. Oh, ini batunya Pak ya? Nggih. Cuma kalau orang mengenal, sebagian orang mengatakan itu batu gilang. Cuma itu nama mitosnya. Batu apa Pak? Batu gilang. Batu gilang apa tuh maksudnya? Batu gilang adalah batu yang gilik mengenal sini nggih, tetapi mempunyai manfaat yang arti seperti halnya gilang. Aren itu loh, di dalamnya ada sari-sari positifnya. Kita harus menganggap positif setiap makhluk alam, termasuk batu dan sebagainya. Ini nggih saya tuntun. ini titik tengahnya Pak. Titik tengahnya. Oke. Simbolis titik tengahnya di sini. Oke. Simbolis titik tengahnya. Nah, di sini. Nah, ini istilahnya jongkok dulu dalam rangka itu menghormati siapapun termasuk menghormati tempat ibadah. Jadi maaf nggih, jangan dimanapun, entah di mana, di sini atau tidak, ya setiap ada tempat ibadah kita harus punya rasa untuk menghormati. Bahkan hanya enggak di sini tok nggih, di agama apapun itu di sini mengajarkan falsafah itu untuk menghormati. Dalam singkok itu istilahnya kita adalah sesama manusia, harus saling merendah. Dalam rendah itu dalam bentuk rasa toleransi terhadap tempat ibadah itu loh. Seperti ini karena ini tempat baik gitulah nggih. Yuk nanti dipegang ini saya tuntun baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali nggih. Nanti kalau yang enggak baca di hati enggak apa-apa, tapi alangkah baiknya dibaca sesuai nganu sing kuwasa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selesai tadi kita melakukan ta'awuf, baru kita masuk ke dalam masjid Pak. Iya. Nah, di dalam masjid ini boleh bersani, boleh boleh. Pamit Pak ya? Iya, pamit. Monggo Pak. Iya. Nah, ini saya lihat ada yang beda gitu Pak ya? Iya. Antara bangunan dengan tiang-tiang penyangga ini Pak. Ini ada ceritanya nggak Pak? Cerita tiang tentang ini. 4 tiang ini. Nah, 4 tiang itu istilahnya menggambarkan sesuatu yang bahwa seseorang itu bisa mendapatkan rezeki atau hidayah apapun termasuk iman Islam itu mustaqo itu adalah untuk dari yang di atas, yaitu dari pitulah sing kuwasa. Tentang itu menggambarkan sesuatu bahwa manusia hidup itu adalah harus saling satu sama lain, saling menguatkan. Di situ berkaitan filosofinya seperti niku. Nah, berdiri tiang ini sejak masjid ini berdiri atau sebelum adanya pemugaran ini? Wah, itu sudah ada berkali-kali pemugaran, cuma pemugarannya itu istilahnya itu enggak bisa tertulis atau enggak ditulis. Jadi sudah berkali-kali pemugaran, cuma yang ini tiang masih ada. 4 ini ada. Berarti tiang ini yang paling lama
ada di sini Pak ya. Iya, boleh dibilang ini bangunan asli yang tersisa gitu Pak ya. Iya, yang tersisa gitu. Oke. Bahkan menurut cerita itu dulu ada sebat seperti mustoko atau tempat dari tanah toh itu yang di atas sana dulunya katanya dari wilayah Mbayat. Cuma Mbayatnya saya kurang tahu persisnya di mana. Cuma karena ada pembugaran itu karena dimakan usia bukan karena apa-apa. Itu sudah istilahnya hancur. Seperti itu. Bahkan di situ ya menurut cerita itu seperti kayu itu kalau orang sini mengenalnya sirap itu katanya dari Demak. Berarti ini perjalanan ada kaitannya dengan apa penyebaran agama Islam sebenarnya ya di tanah Jawa. Sampai sekarang walaupun kelihatannya seperti itu dari dulu masih seperti itu. Artinya enggak diubah-ubah gitu loh. Sampai sekarang pembangunan diterusin sama Durian Mbah Hamid Kajuran yang seorang aulia itu. Abdul Hamid Kajuran. Sampai sekarang tawaf ini istilahnya duriahnya beliau pun itu istilahnya masih menganjurkan istilahnya mempertahankan lah sampai orang sini pun ikut mempertahankan karena juga dari dakwah beliau kan ulama toh nih misalnya panutan orang sini betul. Dan menurut cerita ya Mas ada yang istimewa sekali dari 4 tiang ini ketika orang itu mau minta prihatin atau bertapa atau dalam istilah itu wiridan ada satu tiang yang biasanya diarahkan kalau jangan mau ke sana itu mohon penjelasan. Gimana tuh Pak? Kalau seandainya orang yang mau berdoa entah itu orang sini, entah itu maaf nggih nyesau seperti jenengan pendatang itu ya seandainya di antara tiang nggih juga di tiang yang ini paling utama ini. Seperti ini ya. Kalau bisa ya itu kalau bisa dianjurkan di sini. Itu seperti itu. Cuma kalau sini berarti Mas. Iya, tapi kalau belum tahu seandainya di sini juga maklum nggak apa-apa gitu. Tapi bukan menyembah ini ya maksudnya tetap desing kuasa. Artinya kan ini sebagai patokan utama lah mungkin seperti Allah, itu ya. Dalam artian mungkin kayak saya tangkap lebih karena patokan utama ya Mas. Betul. Kita tetap menghormati. Betul. Cerita-cerita tadi kan ada Pak ya kita tawaf. Terus kita baru kita misalnya mau melakukan sholat atau apa kegiatan gitu ya. Nah itu memang dulu pernah kejadian apa Pak yang melawan atau melanggar aturan itu masyarakat tuh pernah ada ya? Ya pernah ada di sini misalnya contoh itu cuma mitos cerita yang mengalir mawon itu istilahnya itu dulu misalnya ada orang yang mau nikah tapi nggak tawaf, ada salah satu orang yang berani nanggung tapi nggak tahu kenapa karena ada yang berani nanggung itu kejadian nggak jadi tawaf ke sini itu nggak tahu entah kenapa begitu lama itu orang itu jatuh sakit yang nggak ketemu obatnya itu ya ada yang bahasanya menghina dalam bentuk mengucapkan lisan yang kotor dalam bahasa sini pulang tahu-tahu cuma itu orang mana saya kurang tahu itu tahu-tahu mulutnya ya kayak stroke kayak stroke kalau zaman sekarang ya mungkin stroke itulah cuma kebetulan pas ngucapin itu pola itu seperti dengan bebek itu biasanya untuk tempat angon bebek itu loh seperti itu ya mungkin terlepas dari cerita apa segala macam tadi ya itu kan ibarat kata ini sebuah rumah Pak ya, sebuah rumah ini rumah Allah tanpa permisi mungkin gitu Pak ya tanpa permisi tanpa menghormati ya wajar apabila orang-orang itu mendapatkan musibah setelah itu artinya ini tidak menduakan Allah enggak tapi memang semata-mata wujud syukur kita ke sing kuwasa. Tidak ada kejadian itu adalah untuk motivasi semua orang bukan hanya untuk yang masuk sini tok itu loh. Semua orang kalau melihat tempat ibadah manapun kalau bisa itu jangan melisankan atau yang niatnya buruk lah bukan rumah sembarangan ini rumah Allah yang diletakkan di atas bumi. Itu karena mengandung nilai kehidupan yang artinya di situ ada sambung kaitnya dengan yaitu Gusti Allah. Mungkin setelah ini kan saya kembali ke Jakarta Pak. Saya pengen sedikit statement dari Pak Kadus juga dan Pak Anto untuk teman-teman di untuk semua orang Indonesia lah. Bagaimana terkait dengan membangun desa atau membangun masyarakat
sehingga nantinya Indonesia itu akan lebih maju. Monggo, Pak. Terima kasih sekali nggih. Saya hanya bisa mengucapkan selamat jalan, semoga nanti selamat sampai rumah, sampai Jakarta. Terkait dengan kegiatan ini, dengan dari Kementerian Desa, selalu kita itu jangan lupa belajar dari desa ya. Belajar dari desa. Ternyata orang-orang kota itu pengen sekali belajar dari desa, karena memang di kota itu suasana seperti ini sudah jarang ditemukan. Mohon untuk nanti apa yang ada di sini bisa dipublikasi. Di samping untuk kepentingan pembelajaran, harapan dengan ada itu nanti bisa menjadi salah satu referensi sejarah yang ada di sini. Untuk dokumentasi sebagai salah satu itu referensi sejarah untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Kita terima kasih sekali udah secara tidak langsung kita telah dibantu untuk menyusun sejarah. Seperti itu aja. Ya, terima kasih Pak Kadus. Mungkin ada tambahan dari Pak. Tambahan saya nambah sedikit. Jenengan istilahnya kalau mau pulang juga selamat sampai tujuan jenengan masing-masing. Yang kedua istilahnya semoga semua adat-adat yang ada khususnya di wilayah tertentu sampai umumnya sampai Indonesia, semoga semuanya terjaga. Amin. Dengan baik, semuanya enggak di sini dok, semuanya agama apapun Indonesia tetap makmur, mulia. Amin. Dunia akhiratnya aman. Amin. Sesuai keimanan masing-masing dan semua enteng baik makmur. Rasa masyarakat dan semuanya mempunyai kebaikan. Amin. Bahkan yang berlimpah, kebaikan apapun. Yang penting kebaikan yang berlimpah, dunia akhiratnya selamat. Amin. Dan ada menggambarkan toleransi yang tinggi. Kalau bisa mulai sekarang toleransinya harus dari seperti saya yang muda ini, istilahnya pokoknya selalu menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Niat yang di atas. Ya, mudah-mudahan Pak. Kita sama-sama berdoa dan berusaha. Amin. Jadi sudah diliput seperti itu, terima kasih banget. Sama-sama Pak. Baik, mungkin terima kasih Pak Kadus, Pak Anto atas semuanya. Saya mohon maaf juga kalau misalnya selama saya 2 hari di sini itu ada salah kata, ada perbuatan saya yang tidak tidak bagus, saya mohon maaf gitu. Sama-sama. Saya mohon pamit. Insya Allah kalau misalnya ada waktu dan ada umur kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Mohon pamit Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, action. Sahabat desa, demikian perjalanan kita tim Anjang Desa di episode kali ini. Selanjutnya akan kita kunjungi lagi desa-desa yang memiliki potensi, desa-desa yang memiliki karakteristik sejarah seperti desa Rinci. Nantikan tayangan berikutnya, tetap di Anjang Desa Kemendes PDTT. Salam berdesa dan kita mulai belajar dari desa. Terima kasih.